warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya 0056 Nur Faidah. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Nur Faidah, NIM 1914040056. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, adapun tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta jika ada yang ingin memberikan saran silahkan ketik di kolom komentar. Sekian, selamat menonton dan menyaksikan.
kita bahas yang pertama yaitu sifat teorema Pitagoras. Yang kedua, mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, rumus teorema Pitagoras. Kemudian yang keempat, kegunaan dalil Pitagoras. Dan yang kelima, kita akan nanti menyesalkan contoh teorema Pitagoras. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari sifat-sifat dari teorema Pitagoras. Oke, kita lanjutkan. Sifat teorema Pitagoras. Di sini sifat teorema Pitagoras ada dua. Yang pertama yaitu teorema Pitagoras hanya diperuntukkan untuk segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Itulah sifat-sifat dari teorema Pitagoras. Mengidentifikasi sebuah segitiga. Jadi kita akan menggambar sebuah segitiga siku-siku. Sudah pernah melihat segitiga siku-siku? Belum? Sudah kan? Pasti sudah pernah. Yang ini apa namanya? Apakah ada yang tahu yang ini namanya? Tidak tahu. Ini namanya sisi miring. Sisi miring atau kita singkat dengan SM. Kalau yang ini, apakah ada yang tahu? Yang tegak ini? Ini dinamakan dengan sisi tegak. Kita singkat dengan ST. Antara A dan B, apakah ada yang tahu? Itu namanya sisi depan. Kita singkat dengan SD. Ini yang kotak inilah yang disebut dengan siku-siku. Siku-siku. Sekarang kita lanjutkan rumus teorema Pitagorasnya. Apakah ada yang tahu apa rumus dari teorema Pitagoras? Marilah kakak akan bikin rumus dari teorema Pitagoras. Kita lihat dari gambar segitiganya. Ini kita bikin saja A. Ini A, ini B, ini C. Sisi miring yang A, sisi tegak yang B, sisi depan yang C. Jadi masuk kita kepada rumus dari teorema Pitagoras itu, yang sisi miringnya kita A kuadrat sama dengan yang sisi tegaknya B kuadrat ditambah yang sisi depannya C kuadrat. Dari sini, inilah rumus teorema Pitagoras. Atau bisa juga A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi terserah adik-adik mau pilih yang pertama atau mau pilih yang kedua, hasilnya tetap sama. Kita lanjutkan pada materi yang keempat, yaitu kegunaan dalil Pitagoras. Dalil teorema Pitagoras ini yang pertama, untuk
panjang, persegi juga. Kita gambarkan di sini, kita buat bangun persegi panjang. Ini titik A, B, C, D. Jadi, adapun diagonal dari persegi panjang ini yang dinamakan dengan diagonal. Jadi, kegunaan dari teorema Pythagoras ini juga bisa digunakan untuk mencari diagonal dari persegi panjang. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan kepada contoh soal. Kita akan membuat bangun dari segitiga siku-sikunya. Di mana sisi depannya 6 cm, sisi tegaknya sisi tegaknya 8 cm. Yang misalnya sisi miring. Untuk penyelesaian contoh soal ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. Langkah yang pertama, kita buat dulu rumus dari teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan berapa panjang dari sisi tegak ini? Panjang dari sisi tegaknya 8 cm, kita kuadratkan, ditambah sisi depannya 6 cm, kita kuadratkan. 8 kali 8 berapa? 64 kan? Ditambah 6 kali 6 berapa? 36. Lalu kita jumlahkan 64 ditambah 36 berapa? 100. Ini masih dalam bentuk A kuadrat. Kita hanya di soalnya ada kita jawab A saja. Untuk menghilangkan tanda pangkat 2 ini, lalu kita bikin akar. Akar dari 100. Berapa akar dari 100? 10. Inilah jawabannya yang sisi miringnya. Jadi berapa jawabannya? Kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Diselesaikan oleh adik-adik semua ya. Apakah ada yang bisa menyelesaikan soalnya? Ini materinya sangat mudah, pasti kalian sudah paham. Sisi tegaknya 12 cm, sedangkan sisi depannya 9 cm. Apakah ada di sini yang bisa menyelesaikan soalnya?
Terima kasih. Tidaknya 12, sisi miring sisi depannya 9. 12 kali 12 144. 9 kali 9 81. Kita jumlahkan dapat 225. Lalu kita asalkan berjumlah 15. Ini jawabannya betul. Apakah ada yang ragu? Jika tidak ada